Gurunya kejem. Kita belajar renang, Anda cemplungnya kolam wis kon ajar dhewe. Ini ngobrol-ngobrol santai sih ya Pak? Siap. Ini motornya apa ya ini? Ini KTM TPI 300 cc ya, sudah kita modif karena saya waktu itu pernah cedera di lumbal belakang ini. Karena ngetril ya Pak? Iya, 4 bulan lumpuh. Waduh. Ya, patah tulang ya jatuh 2-3 ada. Jadi ini tak modif sekarang pakai recluse. Jadi tidak pakai kopling. Dan oh rem, jadi ini ya depan ini handle-nya cuma rem ya, semua? Ya, ini rem belakang, ini rem depan. Terus kalau yang ini? Nah ini CRF Rally ya 250. Ini sering untuk touring-touring karena kan saya touring kan nggak pernah di jalan raya, masih ke desa-desa gitu loh. Oh ya. masih main ke itu ya enduro ya? Enduro main. Nah, tapi ini koplingnya pakai kopling? Enggak, ini pakai kopling ini. Oh, Kalau ini kan banyak yang di jalan raya nih toh. Naik ini on road gitu. Ya, ya. Nah ini belusuan. Oh, oke. Nah, trauma saya kan pas saya jatuh itu kan naik ini balik ya, gitu ya. loh. Terus bental-bental kayak babak belur kan. Ya, ya. Jadi itu. Oke. Kalau yang kecil itu? Nah, ini anak saya. Oh, anaknya juga main trail. Main. Ini KLX. KLX 140. bukan yang 150 ya berarti ya? Bukan. Ini yang bel up-nya Thailand. Ya. Sekarang udah nggak keluar. Udah nggak keluar ya? Ini beli bekas kok. Boleh tak coba ya Pak nanti ya Pak? Boleh semuanya. Coba. Harus. Cepat beli. Harus dicoba katanya. Pulang beli toh. Ya tapi beda loh ya, kayak Pak Eri nggawa karung beras nek saya naik. Kuat semua kok. Kuat semua ya. Oke, nanti kita lihat satu-satu ya. Saya juga suka ngetrail, cuma ya body kayak gini harus tahu diri lah, ya. Nggak apa-apa, pokoknya enjoy. Oke. Orang fun-fun aja. Siap. Ya. Ayo kita sekarang jajal sih. Ini dulu waktu saya muda, kalau ngeliat motor kayak gini, itu cuma yang special engine. Oh, itu keren banget, yang 125, 250 ya kan. Trailnya apa? Crossernya namanya Johnny Pranata. Ada juga Hoho itu yang dari Magelang. Oh, ini karena ada. Wah, ini ini kalau naik ini, makanya saya sekarang tahu resep awet mudanya Pak Eri. Kalau naik ini, masa muda Anda kembali semua. Jamin itu. Kalau dulu pas pakai apa ngelihat yang cross itu ini sampai gemeter saking senengnya. Apa? Kan pakai olinya, oli racing ya. Baunya enak. Jadi baunya wangi. Jadi ini kalau bau 2 tak ini, ingat. Itu wah langsung kita regress ke masa lalu ini. Enak banget rasanya. Oke, kita akan nyoba yang 4 tak. Yang ini 2 tak galak banget. Oke. Dulu waktu SMP ngelihat kayak gini, wah naiknya gimana gitu loh. Tapi saya waktu lihat Supercross di Jogja, ada pembalap Filipin. Ya. Orangnya kecil. Dia naiknya cuma gini aja. Dah satu gini.
Jadi nek pas berhenti di garis start dia gini. Oh. Tapi begitu naik langsung, wah, wet. Wah, ini lebih empuk ya, mendut-mendut. Ya. Suspensinya kayak Mercy. Ambles. Ambles. Oh, kalem suaranya. Tapi biasanya yang 4 tak torsinya lebih kuat ya. Ya. Nanjak buat itu ya. Tapi ini nggak ada obat awet mudanya. Nggak ada. Ya toh? Ini kayak uang nagih utang. Kalem yang ini. Jadi digas tuh ya nariknya gitu loh. Kalau yang itu balak banget tadi. Soalnya girasionya sendiri beda banget. Betul. Ya kan? Girasionya beda. Kalem tapi enak. Ya. Ini anak ini ya. Nah, kayak panda naik sepeda. Panda naik. Ini kalau naik yang ini kayak panda sirkus saya. Beruang sirkus naik ini. Tapi ini 4 tak juga ya? 4 tak. 4 tak 140 cc. cc. Kamu aja nih, Pak. Nanti. Ini Aman. lampu tuh, Bang. Anu. Starternya di sini. Wah, suaranya ngebas juga nih. Galak juga karena girasionya belakang cukup besar, tapi ya kalau nggak bawa karung beras pasti lebih galak ya toh. Saya yang bawa karung beras jadi kayak ngedengung, tapi kita tahu dari putaran mesin sama torsinya dia cukup besar untuk anak-anak yang untuk bodi-bodi yang seharusnya pasti lebih enteng. Ini di tempatnya Pak R ini nggak boleh nyoba-nyoba bis kalau nggak beli katanya. Nanti aku kok jajalnya dolanan sing liyane. Dan lagian ya nggak ada di garasi saya ya kan. Ini pickup Colt apa ini? T120 ya Ton? Waduh, ini sesek ini. Bodi tidak sesuai. Gitu. Ini handremnya berarti los-losan ya Pak? Ya, langsung anu. Oh, tapi bisa pakai ini gitu ya? Pakai itu. Tapi orang tahu nganggo apa ya pempok ini. Di off kan dulu, handphone yang salah. Caranya? Ya, udah off. Beda. Untuk sliding pakai itu. Ada standar tadi, Mas. Nah, ini kita akan nyoba. Katanya bisa sliding. Bisa ngedrift ini, Pak? Iya, bisa. Ya, kita coba aja ya. Orang ono gurune, orang gelem ngajari kok Pak Eri kok. Kok jajal dewek. Nggak perlu
pegangan rem itu berarti digas terus tuh malah. Rem itu untuk pertama kali anak kamu ngomong gigi. Habis gigi gas terus. Terus muter. Gigi 1 atau 2? Gigi 2 ya. Gurunya kejem. Kita belajar renang, ana cemplungke kolam wis kon ajar dhewek. Lah gurunya top tenan iki sekali langsung jadi. Coba kita sekarang bikin angka 8 ya. Kepiye cara nih? Nah, angka 8? Ya, kamu terus ini toh. Kamu pakai ban aja ya. Waduh. Oh, ini malah ngerepoti. Orang luas iki lho, Jan. Kapok. Loro kabeh awake. Ini saya enggak perlu seat belt, kenapa? Karena wis ora iso obah ini. Ya, jadi lunga kanan kiri iki sikilku kepentok. Nih, kaki saya ini bolak-balik kepentok-pentok ini. Edan. Ini mesin standar kayak gini. Yo, habis ini ngobrol-ngobrol santai aja sama Pak Eri. Ojo balapan wis. Ingat umur dan ingat berat badan. Nah teman-teman, kali ini sudah nge-review mainan. Saya ngaso dulu sama Pak Eri gitu. Selamat siang Pak Eri. Siang. Kabarnya gimana? Baik, sehat. Nah, ya. Pak Eri ini muda terus ya toh. Nah, kudu. Saya sama beliau lebih senior, tapi lebih modis gitu loh. Kudu awet nom. Kudu awet nom ya toh. Loh, kalau bisa personalnya mundur nek iso. Betul. Oh ya. Pak, kasihan yang muda-muda nanti. Kasihan, ya. Yang jomblo-jomblo tuh kasihan. Nambah saingan. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang santai ya Pak ya. Yuk. Ini gini. Awalnya dulu bis ini kan sebenarnya kan transportasi yang unik Pak. Iya. Kalau truk itu kan barang yang diangkut itu kan harus diantar sampai ke tempat turun. Iya. Baru dia turun ya toh. Betul. Tapi kalau bis ini kan barang yang diangkut itu bisa ngawe sendiri. Iya. Bisa naik sendiri, bayar sendiri, codong yang-yangan sendiri Pak. Iya. Jadi kan ini unik. Yuk. Nah, asal mulanya dulu Pak Eri tertarik bis ini gimana Pak? Ya. Dulu tahun 96 itu kan aku ngerintis ya. Ya karena kan dulu bapak saya itu kan pernah usaha truk. Nah, makanya dulu truk saya itu sama bapak saya namanya Ratnasari. Yuk ada, ya sekarang banyak itu loh, nickname itu loh. Ya. Apa sih slogan-slogan itu ditempel kayak dulu ada Jadut. Nah, jadi nama Jadut itu nama bapak saya yang dulu inget-inget aja. Nama truknya? Ratnasari. Yuk kayak sekarang kan banyak tuh apa anak-anak polisi ono. Ya. Wah ya nickname itu. Nah, itu dulu truk itu di nickname-nya Jadut gitu loh. Yuk, banyak yang ngartikan Jadut janda gendut, jago duit, jago utang apa karparmu apa lah. Bebas tapi itu sejarahnya adalah dari truk bapak saya gitu loh. Saya dulu masih kecil nanti masih SD sudah ikut bantu bapak kerja. SMP aja saya nyupir truk, masih ikut juga. SMA malah itu ngebuat tergandengan tebu. Ya dulu sampai kemana? Jogja sampai Padukesmo, terus sampai sana apa Semen Cibinong. Nah itu juga pernah ya ngalami kerja keras ya. Gitu. Lanjut sekarang saya maju ke 96 itu punya pingin bus karena kan kalau bus itu image saya adalah penumpang pasti ada dan cash. Nek truk muatannya mesti diutang.
cash flow-nya tekan gitu. Jadi dulu beli bis OF ya, malah sama papahmu itu dulu juga pernah sharing yang OF itu mogokan saya tuh dulu. Ya banyak lah perjalanan dari lama yes. Jadi TL pernah juga tour leader iya di Seneni mbak rombongan ya pernah. Ya banyak anu lah suka dukanya. Nah, terus 2000 berapa? 4 ya. Nah, mencoba ke reguler atas karena wisata waktu itu kan pernah sepi ya. Ya kita ke reguler. Alhamdulillah kita krit reguler ini terus Cilacap Jogja. Terus waktu itu 2008 Pak Yuhat Raharja minta dibantu ya untuk pengalihan ya kita bantu. Kita pun juga sopan lah orang main robot-robotan enggak. Ya kayak sama kamu lah Ton. Ya. Waktu satu jalur ke Semarang ya pamitan sih. Yang penting kita saudaraan. Betul. Jangan yuk mentang-mentang gede neken sing cilik. Tarifmu mbak tarifku padha ora? Padha lah ya, hampir sama lah. Tinggi punyanya Evi malah. Jadi etika yang dipakai lah, etika bisnis gitu. Ojo sampai Tony ya ibaratnya kayak ambekane ngep-ngep terus ditiken ya kan nggak bagus. Jadi Tony jual hati di atasnya ya toh. Kayak yang di Om Han, yang Purwokerto Semarang pun saya juga punya etika. Beliau harganya di bawah saya jauh, terpaut 25. Silahkan pasar memilih, tapi kami secara pengusaha ini punya etika bisnis. Itu yang saya terapkan Ton. Ojo njuk mentang-mentang gede, mentang-mentang kuat, nanti cilik mesake lah. Betul. Mbok kewales toh. Ya. Nah, karena kita nggak tahu ya kan. Nah, zaman gitu. itu olah-olahin zaman kita nggak tahu. Iya, gitu. Tapi yang bagus ini kan lah cerita-cerita seperti ini karena biasanya kayak saya ini kan generasi kedua. Ya. Gitu. Nah, kalau Pak Eri ini kan generasi pertama. Jadi kan kita nih bisa belajar banyak gitu. Ya. Kok tertarik ya kan. Ya. Nah, terus dari wisata tadi terus naik ke reguler ya Pak ya. Ya. Terus sampai sekarang sebesar ini nih. Kira-kira suka dukanya sing wah sampai terkenang atau apa itu apa Pak? Ya. Nek, iki sukanya apa dukanya sih? Manut. Ya kalau reguler itu kalau sukanya nek lagi musim rame misalkan apa? Lebaran, Natal tahun baru, wah itu ya nek cara wong Jawa ngomong segondok. Nah, gitu. Nek pariwisata juga rame juga, cuman fluktuasinya tidak seperti reguler. Seperti itu. Nah, terus dukanya itu, sukanya itu, dukanya. Nek ngantek bising lilipi wong. Itu loh. Karena di Indonesia ini kan aturannya belum jelas. Ya toh, ada bener gini loh. Sing gede kon sing ngalah. Betul. Contoh. Bis berhenti sudah di bahu jalan ya kiri daya harsat juga dinyalain udah teko-teko ada sepeda motor ngantuk mbuh apa dolanan handphone nabrak bumper itu yang salah siapa? Di sini biasanya masih berlaku idealnya yang besar yang salah. Itu betul. Itu jadi bingung kita juga atau jadi inilah dukanya dukanya memang itu toh nek ming pecah mesin dan itu udah biasa, selesai di situ. Ini nek sampai ada laka, ini dawa urusannya. Kan gitu toh. Nah, jadi amit-amit kalau siapa aja yang mau usaha bus, yaitu satu, hindari kecelakaan. Kan gitu. Saya juga berpesan sih kepada semua kru, wis ora usah ngoyo-ngoyo. Bayaranmu sedina kira wis 1 juta. Gitu loh. Tapi keselamatan yang diutamakan gitu. Kita tiap 4 hari sekali ada ruang apelan untuk briefing mereka ada. Tapi ya namanya kru kuping tangan mlebu, kuping kiwa metu. Belum kadang-kadang kalau ada mania yang sok obong-obong ya Pak. Nah, itu juga. Nah, ini menarik nih. Kalau fenomena mania ini Nek Pak Eri ngelihatnya gimana, Pak? Ya, saya juga seneng ya ndelok YouTube karena sekarang pandemi ini nganggur. Maka saya juga ngikutin YouTube-mu tuh. YouTuberku. Delok sampai ya bisa lihat sampai ke Indonesia permainan apa ya bus-bus ini bagus sekali lah ya
peningkatan kreativitas bus inilah. Mania ini sangat bagus dan sangat membantu. Ya. Keramaikan dunia perpisahan ya. Betul, mengedukasi, promosi juga satu. Cuman yang saya nggak suka sama mania ini, nggak tahu tuh mania atau krune bis, wong saiki nyekel handphone iso nyontong. Saya sampai ngeri lihat ada yang upload kecepatan bis di tol sampai 170 km. Ya, wah, 170 km/jam selalu ada tuh. Iki nek ngantek ana laler lewat ora mudar alete. Nah, ini loh. Jadi saya lihat sekarang ada yang istilahnya tempel rong senti apa yang senti gitu. Terus ada lagi nanti mania yang Cipali sama mania yang Jawa Timuran tuh. Coba nek berani ke Jawa Timur, adu arep. Waduh. Lagi kok malah jangan cuma balapan yang tol gitu loh. Ya. Jadi kesannya nanti bus ini adalah ugal-ugalan. Betul. Saya yakin semua pengusaha bus nggak ada yang merintah anak gue kon do balapan. Nek perlu misalkan aku mbak ono nih, wis tubruke wae, mlono main ra mlaku. Enggak ada. Itu saya ngomongin mesti calon terminal. Soalnya kan urung tahu bayari, Pak. Nah, gitu loh. Namanya kecelakaan tuh biayanya gede banget. Malah justru mania-mania ini kan yang bagus tuh yang mereview perjalanan bus, terus interiornya, fasilitas bla bla itu bagus. Nah, juga nanti ada yang mereview nek ana kecelakaan ki apa wae to sing ditokke, bagaimana nasib pengemudi kan gitu to. Untuk edukasi ya itu. Nah, sampai ditahan bagaimana keluarga. Nah, itu yang tol 100 punjul edian. Kuwi nek aduh, tahun itu ndak bisa, itu begitu kejadian hancur semua wis. Ya toh? Ya. Dan begitu bus satu kejadian di tol atau dimanapun juga yang membawa korban, langsung direktorat turun, operasi kabeh, entek meneh. Capek lah. Jadi itu ya, kita di sini pengen bangun transportasi darat yang safe, aman dan nyaman untuk semua orang. Karena kita pengen orang itu beralih ke angkutan umum sebenarnya. Ya. Jadi edukasi untuk masyarakat menggunakan angkutan umum ini aman, nyaman. Itu aja. Dan sekarang Pak Eri, ini kan masa pandemi. Menurut saya kan juga sepi lah, makanya jadi YouTuber. Kalau saya sampai buka kursusan bis. Tapi kan temannya Bapak kan biasanya anyar-anyar, enggak mungkin ku latihan itu. Nah, kira-kira kiatnya apa Pak untuk survive ini, Pak? Ya. Jadi selama pandemi ini mulai bulan Maret ya kalau salah tuh, pertengahan Maret itu sudah off. Yang terparah adalah pariwisata. Betul. Langsung close sampai detik ini, dan banyak sekali toh pengusaha wisata untuk titik-titik ana sing gawe bis gowes, ada yang bikin bis cafe, ya toh. Sebenarnya tuh hanya untuk menghibur diri. Kayak kamu bikin bis kopi, apa ya bis 100 digawe kopi kabeh, enggak bisa. Enggak, hanya untuk hiburan aja lah. Karyawan ada pendapatan untuk siklus kayak saya juga. Sono lah cah-cah yang bergawe. Wis orang mikir badi ya. Badi, yang penting karyawan dono pendapatan bisa untuk dapur ngebul. Udah saya seneng tok. Ya toh. Sekarang bis yang jalan aja ini restorannya becak. Lah orang cocok mbak investasi nih. Betul. Saya itu sebenarnya bikin kursusan bis. Itu harganya pakai kursusan mobil Pak Eri. Padahal nek kursusan mobil numpaknya paling Avanza atau Brio ya, betul. Ini bis yang berkali-kali tapi memang prinsipnya sama, kita untuk survival, untuk supaya teman-teman ini kru bisa jalan. Ya, itu. Yang bahaya ini toh. Ini sudah ke bulan 5 apa ya salah ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Besok Agustus sudah ke 6 toh. Betul. Sedangkan pengusaha bis ini saya loh saya nggak akan ngomong yang lain, saya aja wis toh. Kan diberi relaksasi dari leasing bank itu kan 6 bulan. Betul. Besok bulan September. Nah, September itu sudah mulai normal lagi ngangsur. Sedangkan kondisi sekarang ini tidak nututi. Kita berjalan itu hanya supaya karyawan do kerja, ya toh, ada siklus gantian. Yang itu toh. Ini sakjane itu bom waktu. Sekarang ban ijek kandel. Betul.
oli ijek belum wayahe ganti. Nah, ini jalan ana penyusutan. Sesuk wayahe bane njaluk ganti ra nang duwite. Istirahat. Ya toh? Nah, saatnya istirahat, saatnya ngangsure entek waktu mulai jalan. Nah, itu bahaya tenan. Ini saya loh, ya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu ada usulan apa, Pak? Ke pemerintah atau mungkin kita kan bisa saling mengajukan bareng-bareng ini. Ya. Jadi ya usulannya masa pandemi ini kepira mudeng. Relaksasinya mungkin diperpanjang mungkin ya, Pak ya. Diperpanjang pun nggak menjamin loh ya. Nggak menjamin karena kan ini siklus loh. Nah, sekarang gini Ton. Kayak kita, kayak Tony juga yang ada di sana ya. Punya garasi gede gini. Apa ya listriknya cukup 2.000 watt. Ya, benar. Kan nggak cukup. Nanti kosnya udah terlalu besar. Sedangkan mesin produksi kita tidak seimbang dengan operasional. Oke. Ya paling-paling kukut. Oh ayo coba. Saya bolak-balik ngomong yang penting hidup ya kan. Tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang sok-sok guyu dhewe kita ya. Contoh kamu tak tahu toh harus disinfektan. Handle pintu mbak semprot. Terus yang gemuk pertama kan siapa? Ya, penumpang, kru. Hah? Ya. Artinya orang yang pertama toh. Ya, itu steril. Nah, orang kedua pokoknya nyemprot meneh. Jadi donto sak yo ijane sing logikane nang ya aneh-aneh gitu lah Ton. Memang saat ini masa yang istilahnya di luar normal memang. Bisa dibilang kita abnormal itu. Iya. Jadi zaman edan era mele edan memang kita dadi edan gitu loh. Gitu. Kan lucu-lucu toh. Ya. Nah, itu jadi saya punya hobi ini ya lunga jero alas ono aturan ya. Iya, nang alas wae temu kethek. Oke. Nah, itu loh teman-teman. Jadi kita ini saat ini pandemi benar-benar memukul para pengusaha ya. Iya. Dan saya berharap kita ini mania penumpang itu udah nggak usah bedain harta. Wah, lah kok Evi jualnya segini, masa sumber alam segini, atau Pak sumber alam dodolnya murah, masa Evi ora medun. Nah, itu nggak usah karena semua punya racian masing-masing, dapurnya masing-masing, ya kan. Jadi antar mania itu marilah kita bahas ya kesukaannya base apa, dibahas kenapa itu Anda suka. Tapi nggak usah bandingin saya suka A karena si B kayak gini, nggak usah. Gitu, karena kita nggak pernah tahu kondisinya B itu seperti apa atau kondisinya seperti apa, gitu ya Pak ya. Iya, pokoknya mania ini kalau saat lagi mereview POA ya unggulkanlah POA. Betul. Jangan yuk POA dibandingin POB, kasihan toh. Betul. Ya toh. Dan tidak semuanya di atas kan, ada di bawah juga kan gitu. Betul. Jadi pokoknya semua PO pengusaha bis ini sudah semaksimal mungkin. Ya pasti nggak ada lah pengusaha bis yang pingin apa ya nakal, tidak ada. Cuma paling baik pingin survive toh. Karena kita sadar Pak, kita kan hidup di jalan ya toh. Iya. Artinya nek misalnya orang percaya nggak percaya kalau kita sendiri udah niatnya nggak baik, maka yondilah ono wae. Gitu. Nah, itu pesan saya, kita marilah menggerakkan ekonomi bersama-sama dan Anda gunakan produk putra daerah. Artinya orang Kebumen naik efisiensi, ya kan? Orang Purjo naik sumber alam. Nanti kita akan ya istilahnya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani pelanggan, itu pasti, dan hubungan silaturahmi antar pengusaha ini pasti tetap terjaga lah. Jadi nggak ada itu yang suara-suara wah ini masuk jalur sini atau sana terus mau dibikin panas tuh nggak bisa ya. Mungkin Pak Eri ada pesan-pesan Pak untuk penonton, penumpang atau mania? Ya, jadi mari kita sama-sama menggunakan alat transportasi umum ini ya toh, dengan baik, dan tolong juga kepada anak-anak Bismania lebih mengutamakan sosialisasi atau edukasi untuk bis angkutan umum. Jadi jangan kesannya bis lu balapan, nanti yuk para penumpang ini image-nya nek bis ki ugal-ugalan gitu. Dan kami ingin sekali lah kayak regulator ini terminal bus nek iso dibikin seperti stasiun. Betul. Keamanan, kebersihan, kenyamanan. Ya toh. Kan orang nek meh nalunga terminal apa imete ton? Ya kumuh. Nah, sama. Jadi ini harus bersama-sama. Betul. Ya pemerintah, ya kita, ya juga masyarakat. Betul. Ini sama-sama menjaga nek nanti
tempatnya apik, semuanya jadi lancar gitu. Jadi bus bukan untuk ajang balapan. Nek mau balapan datang sini. Ya. Nah, ya nah itu. Ini dulu sirkuit ton. Ini sirkuit untuk motocross. Nah, datang sini aja balapan. Ini nek bus adalah penumpang. Angkutan umum. Nah, jadi seperti itu. Kembali ke kitohnya toh. Betul. Nah, itu. Oke. Terima kasih banyak waktunya Pak Eri. Siap. Saya ngerepotin ini. Nah, habis ini ya makan-makan ya toh. Datang makan-makan ya toh. Oke. Demikian bincang-bincang saya kali ini sama Pak Eri dari PW Efisiensi ya. Nantikan video-video kami berikutnya dan tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Salam kompak selalu. Wes.